Salam saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya percaya dimanapun saudara berada, senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pembacaan ayat Alkitab hari ini terambil dalam 2 Tawarik pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Sisak menyerang Yerusalem. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun ke-5 zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda. Sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Sampai begitu jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam nats ini diceritakan bahwa Rehabeam yang adalah anak dari Raja Salomo atau cucu Raja Daud beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Mereka berubah setia kepada Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Yang sebelumnya mereka mengikuti jejak Daud dan Salomo yang hidup setia dengan Tuhan. Kini mereka meninggalkan Tuhan saat berada pada puncak kejayaan. Ini menandakan bahwa kesetiaan seseorang kepada Tuhan teruji bukan saja ketika ia mengalami persoalan atau penderitaan seperti Ayub, tetapi kesetiaan kita juga teruji ketika kita hidup dalam kelimpahan, ketika kita berhasil dalam segala hal. Apa yang kita lakukan selalu mendatangkan keberhasilan. Ada orang yang sakit, ia setia sekali mencari Tuhan. Ketika ia disembuhkan oleh Tuhan, dia mulai lupa dengan Tuhan. Ada juga orang yang ketika belum dapat pekerjaan, ia setia datang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah ia diberi pekerjaan, ia sibuk dengan pekerjaannya dan lupa dengan Tuhan. Ingat, kesehatan itu pemberian Tuhan. Pekerjaan pemberian Tuhan, harta yang kita miliki titipan Tuhan. Di sini kita diuji, masihkah kita setia dengan Tuhan atau tidak? Pilih Tuhan atau berkatnya Tuhan. Jika engkau memilih Tuhan, berkat itu akan datang dengan sendirinya. Tapi jika engkau lebih memilih berkat Tuhan, jangan lupakan sumbernya. Karena semua yang kita miliki hanyalah debu, tidak berarti apa-apa. Terkadang Tuhan menguji kita dengan apa yang kita miliki saat ini. Apakah kita lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai berkatnya Tuhan? Manusia pada dasarnya lebih memilih apa yang kelihatan dibanding yang tak kelihatan. Maka sebenarnya lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, yang liriknya meskipun badai silih berganti, bukan hanya badai silih berganti, tapi berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Orang yang mencari Tuhan saat ia kesusahan atau mengalami kesakitan itu hal biasa. Tapi orang yang hidup dalam kelimpahan harta dan ia masih tetap setia dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu hal yang luar biasa menurut saya. Karena itu tetaplah setia dengan Tuhan, baik atau tidak baik keadaanmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh manusia. Jangan sampai Tuhan menegur kita dengan cara yang keras, baru kita sadar dan kembali kepada Tuhan, seperti yang dia lakukan oleh Raja Rehabeam. Tuhan menegur mereka dengan cara mengisingkan musuh-musuh menyerang kota Yerusalem. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menguatkan dan memampukan kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita.